Ibuku ingin membuktikan bahwa tanpa pria pun ia bisa hamil. Dia pergi sendirian ke gunung selama 3 hari 3 malam. Setelah kembali, ia melahirkan saya secara misterius. Orang-orang desa mengatakan bahwa dia diperkosa oleh binatang buas. Kalau kamu suka videonya, jangan cuma nonton, subscribe, like, komen, dan share sekarang juga. Tidak pernah menjelaskan rumor di desa itu. Dia hanya membesarkan saya dengan tenang. Meski saya tidak percaya bahwa saya anak hasil hubungan dengan binatang buas. Tapi perilakunya semakin aneh. Yang paling tidak saya pahami adalah, setiap tanggal 3 setiap bulan, dia pasti pergi keluar. Sejak saya bisa mengingat, setiap tanggal 3 dia tidak pernah ada di rumah. Awalnya saya tidak tahu dia pergi untuk apa. Tapi orang-orang di desa menggunjingkan saya, mengatakan saya anak monyet atau anak serigala. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Pada suatu tanggal 3, saya diam-diam mengikuti ibu saya keluar rumah. Saya mendapati dia pergi ke gunung sendirian. Saya menunggunya sendirian sampai malam, dan melihat dia turun gunung dengan lelah. Saya tidak berani bertanya tentang itu. Mungkin saya benar-benar anak setan. Kalau tidak, kenapa ibu saya pergi ke gunung setiap tanggal 3? Saya pikir ibu saya tidak akan melewatkan tanggal itu. Hingga suatu hari, saat saya memanjat pohon untuk mengambil buah, saya jatuh dan patah tangan cukup parah. Dia merawat saya siang dan malam selama 3 hari, termasuk tanggal 3 bulan itu. Seingat saya, itu pertama kalinya. Dia tidak pergi pada tanggal 3, tapi saat itu saya melihat dia sangat cemas, sangat ingin ke gunung. Setelah tangan saya membaik, barulah dia pergi ke gunung. Hari itu, dia pulang sangat larut dan sangat lelah. Saya tidak berani bertanya dan mengira semuanya selesai. Lagi pula, tidak ada apa-apa yang terjadi saat tanggal 3 itu. Tapi keesokan harinya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Dia menghabiskan setengah hari, menjahit 2 kata dengan kain. Seperti tanda, dia menggantungnya di luar. Ternyata tulisan itu adalah ramalan. Saat itu saya sama sekali tidak percaya bahwa ibu saya bisa meramal. Semua peramal di bawah jembatan adalah orang yang pandai berbicara dan membujuk orang lain. Tapi ibu saya tidak pandai berbicara. Bagaimana dia bisa meramal? Namun, saya dan ibu saya begitu. Pasangan aneh ibu dan anak ini mulai menyebar. Beberapa orang datang untuk mencoba hanya demi hiburan. Bagaimanapun, biaya ramalan ibu saya hanya 10 yuan. Sangat murah. Setelah ada yang tertarik, ibu saya akan memperhatikan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ibu saya menulis sesuatu untuk saya baca. Ketika saya membacanya, hasilnya selalu tepat. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, ibu saya menjadi peramal terkenal di desa sekitar. Selain ramalan yang akurat, ada aturan khusus yang membuat ibu saya semakin terkenal. Dia hanya bekerja hingga mendapatkan 30 yuan sehari, dan biaya ramalan hanya 10 yuan. Tidak lebih, tidak kurang. Artinya, dia hanya menerima 3 orang sehari. Bahkan jika orang lain menawarkan uang lebih, dia tetap menolak. Ibu saya juga mengingatkan saya untuk selalu mengikuti aturan itu. Namun, kebiasaannya pergi ke gunung setiap tanggal 3 tetap tidak berubah.